لله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها منها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا رب العالمين. في الحال رحمه الله dalam masjid dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rahmat taufik hidayah sehingga pada malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis taklim dan majelis akidah awal yang insyaallah kita semua adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan daripada neraka dunia dan akhirat ya rabbal alamin. Hibahul rahmatullah al-amal bahwasanya Sayyid Husain beliau ada mutus beliau menyuruh saya bahwasanya untuk kelanjutan daripada kitab Aqidatul Awam, mari kita lihat dalam 3 yaitu arba'atun kutubil tafsirah. Ayat qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi wa matana bi kitab nabi rabbana. Arba'atun min kutubil tafsirah. Taurat Musa bil huda tanziluha. Zabur Daud wa Injilu ala Isa wa Furqan ala khairil mala. Ya, halaman 3 baris kedua. Arba'atun ada 4 min kutubin daripada beberapa kitab, tafsiruha perinciannya daripada kitab, yaitu Taurat Musa, Taurat untuk Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, bil huda dengan petunjuk, tanziluha turunnya daripada kitab. Zabur, kemudian Zabur Daud untuk Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam, wa Injil dan Injil ala Isa atas Sayyidina Isa atau Nabi Isa, wa Furqan dan Al-Quran ala khairil mala atas sebagus-bagusnya daripada manusia, ayat khairul wara. Ayyul hayat rahmatullah, bahwasanya kelanjutan daripada kitab Aqidatul Awam. Jadi 4 daripada kitab yang kita wajib mengetahui, yaitu yang pertama yaitu kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dan dalam kitab-kitab Taurat ini yang masih dipakai sampai sekarang oleh orang-orang Yahudi, Taurat namanya, yang televisi kan ada Taurat itu. Taurat maksudnya kitab Taurat. يجب على مكلف أن يعتقد أن بعض من الكتب تفصيلا بأسمائها والإطارات لسيدنا موسى والزبور لسيدنا داود والإنجيل لسيدنا عيسى والفرقان لسيد الخالق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Wajib bagi orang mukallaf, wajib bagi orang mukallaf yaitu meyakini meyakini arba'atun daripada kitab dan kutub daripada beberapa kitab. Tafsiran dengan apa tafsirnya, perinciannya. Jadi kita orang mukallaf wajib mengetahui bahwasanya ada kitab, yaitu ada kitab 4. Meyakini, Pak. Kalau meyakini apa kita harus ikutnya? Karena apa? Kitab Al-Quran adalah penyempurna daripada kitab-kitabnya. Kitab-kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, bahkan apa? Setengah daripada maqalat warba'atu asyar qala Suhaimi, bahwasanya ada beberapa maqalat dalam kitab kitab Taurat. Arba'atul ustul, yang pertama yaitu qala kitabullah ta'ala wa dhanna an la yaghfira lahu, bahwasanya ada 4 maqalat, setengah daripada di kitab Taurat ini. Apa itu? Bahwasanya qala kitabullah ta'ala wa dhanna an la yaghfira lahu. Yang pertama bahwasanya Anda membaca kitab-kitabnya Allah, kemudian
Anda menyangka bahwasanya Anda adalah orang yang nggak diterima ampunnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya maksudnya bahwasanya jangan kita berputus asa atas rahmatnya Allah. Ini diantara kitab Taurat banyak isinya banyak, ya. Diantaranya. Kemudian yang kedua yaitu man tawadha diginahu faqad hadha sulsati. Barang siapa yang dia bertawadhu, yang dia anggap asal atau yang dia merendahkan diri pada orang yang kaya, maka akan dihilangkan sepertiga agamanya. Ini dalam kitab Taurat. Yang ketiga, dalam kitab Taurat disebutkan man hazana ala ma fatahu saqatul qudur. Barang siapa yang kesal atas apa yang telah ditakdirkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia termasuk durhaka, termasuk dia marah atas takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin nikmat, maka bersyukuri. Apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini mungkin daripada musibah, maka bersabar. Ini termasuk daripada isi daripada kitab Taurat. Yang keempat, man saka musibatan fa innahu syukur. Barang siapa yang mengeluh atas musibah yang dideritanya, maka dia termasuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatullah. Ini diantara isinya kitab Taurat. Masih banyak. Di antara hukum-hukum di dalam kitab Taurat diterangkan bahwasanya dulu nih Pak Guru, di zaman Nabiullah Musa, kalau najis ya, kalau najis ini kena anjing, najis, maka ini tangan kena anjing, maka dipotong. Makanya Pak Al-Quran penyempurna daripada kitab-kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kemudian di dalam kitab Taurat hukumnya ketika ada orang yang taubat, kita berbuat dosa, kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang taubat orang berapa ya? Yang taubat orang 10, maka diberikan orang 10 yang iman kepada Allah, kemudian dibawakan parang, kemudian ada yaitu namanya lom, yaitu gelap, langsung apa dibunuh. Maka itu termasuk diantara isi kitab Taurat. Kemudian Zabur Daud, kitab Zabur diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Di mana tuh Nabi Daud? Nabi Daud di Babilonia. Sekarang bahwasanya di Palestina, makanya Pak, Palestina jadi perebutan beberapa negara, perebutan beberapa agama. Di Palestina itu termasuk daripada kitabnya Nabi Zabur, kitabnya Nabiullah Daud, itu kitab Zabur itu ada di sana. Ini kitab Zabur. Kemudian Solomon, istana Solomon itu menyangka mereka orang-orang Yahudi, orang-orang yaitu Yahudi Israel, bahwasanya bawahnya daripada ini Yerusalem, bawahnya anak desa itu ada kerajaan Nabi Sulaiman. Makanya serangan kepingin apa? Israel kepingin yaitu mendapatkan daripada Baitul Maqdis. Kemudian apa? Tempat kelahiran daripada Sayyidina Isa, Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu di Baitul Maqdis, yaitu rumah yang disucikan. Ini diantara kitab-kitab daripada makalah kitabnya di dalam kitab Nabi Daud alaihissalatu wassalam, diantaranya yaitu kullah ya bani Adam kama la utalibu ka'amal godan pada tutalibu birizkin. Wahai ibnu Adam, seperti bahwasanya bagaimana seperti aku kagak nuntut amalmu besok, maka ente jangan nuntut aneh besok masalah rezeki. Artinya bahwasanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
amal semampu kita. Selagi yaitu kita azam untuk berbuat baik, azam untuk berbuat soleh, insya Allah yaitu amal kita insya Allah disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahwasanya kitab Zabur untuk Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Wa Injil, kemudian kitab Injil Injilu ala Isa, yaitu jelasnya kitab Injil ala Isa alaihi salatu wassalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kapan itu kitab Injil diturunkan? Yaitu ketika kurang lebihnya 2000 tahun yang lalu. Iya kan? Sekarang kan 2000 berapa ya? 2023, berarti apa 2000 tahun yang lalu kurang lebihnya. 500 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam disempurnakan dengan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di Injil itu ada beberapa kalam. Di Injil ada beberapa kalam, ada beberapa daripada makalah. Bukan Injil sekarang, Pak ya. Maaf, Bapak, kalau mungkin, ya, mungkin ditanya Injil sekarang, Injil apa? Injil Matius, Injil apa lagi? Yang bagus lah atau yang memang disembunyikan adalah Injil Barnabas, Pak. Kalau orang Kristiani ditanya Anda, saya mau Injil Barnabas, nggak mau jawab. Mana Injil Barnabas? Di Injil Barnabas itu tertera bahwasanya besok akhir zaman 500 tahun setelah aku itu ada muncul Nabiullah namanya Ahmad. Fa'aminu, maka iman. Orang Kristiani atau orang beragama Nasrani disuruh iman kepada Nabi Muhammad SAW dalam kitab Injil Barnabas. Makanya nggak berani makan. Nggak mungkin mau berani. Memang ada, masih ada. Disimpan mungkin di museum-museum. Ayolah rahmatullah. Itu kitab diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Apa di antara yaitu makalah di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang kitab Injil. Ya bani Adam, in radita bima qasamtuhu lak arahta wal bak wa badanika wa lam tarda bima qasamta lak salatna alaika. Di dalam kitab Injil diterangkan bahwa wahai ibn Adam, wahai manusia, kalau ente redha dengan apa yang telah aku bagikan kepada ente, maka apa? Ente akan senang, longgar. Orang itu Pak, kalau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, longgar. Senang aja Pak. Ya. Kesenangan itu apa? Nikmat. Kenikmatan itu ada dalam hati. Ya. Ada orang yang mempunyai harta benda banyak, mobil banyak, rumah kontrakan banyak, tapi apa? Hatinya sedih. Ada, mohon maaf, orang yang mana tukang gojek atau tukang gali, gali tanah. Tapi apa? Beliau ini termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak itu. Apa? Maka apa? Ente akan longgar nikmat. Wal baka wa badanaka, badanmu pun akan terasa enteng. Wa ilam tarda bima qasamtulah salat alaika. Kalau ente enggak ridho dengan apa pembagian dariku tentang masalah dunia, aku akan memberikanmu yaitu sesuatu yang di masalah dunia. Artinya apa? Terus enggak kelar-kelar. Rakus, sangat. Artinya apa? Kalau ente di dunia ini pikirannya dunia, maka apa akan memberikan kamu rakus? Ayolah hadir rahmatullah. Berapa banyak orang yang penghasilannya 100 juta per hari, tapi apa Pak? Nggak gantinya sampai nggak bisa sholat Pak.
sampai gak bisa ibadah. Ya. Adanya korupsi, bagaimana adanya korupsi? Adanya korupsi karena apa? Adanya rakus, Pak. Seandainya menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak akan pernah rakus, gak akan pernah korupsi. Tapi karena manusia, di dalam kitab Taurat diterangkan, kalau manusia itu tidak syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Dia akan diberikan kerakusan terhadap dunia. Seolah-olah apa? Seolah-olah dia hidup selamanya. Maka apa? Sekarang dapat 100 juta, besok kapan? Dapat 120 juta. Sekarang punya kontrakan 5, kapan nih saya minta punya kontrakan 7? Sekarang punya kontrakan 10, kapan saya punya kontrakan 15? Itulah manusia, gak akan kenal. Ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan pada kalian alhaakumut takatsur, berbanyak-banyakan harta. Bahwasanya melalaikan, kalau kita manusia ini kalau banyak-banyakan harta akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, demi Allah. Punya mobil 1, mungkin 2, mungkin 3, 4, 5. Itu manusia al-hatta maqabir. Sehingga akan menziarah, akan mendatangi kamu di kuburan. Ketika manusia sudah dikubur, ya Allah, anaknya mati. Nah, nih. Kemudian apa yang manusia? Allah kembalikan aneh ke dunia, tanah alam soleh. Mungkin aku besok sudah aneh tobat, saya lebih baik. Telah belum? Telah ketika manusia di dalam kuburan ingin hidup lagi, tidak mungkin. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Ya. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilman yaqin la tarawunal jahim. Ya, seandainya ente tahu ta'lamuna ilman yaqin. Seandainya ente tahu ilmu yaqin, bahwasanya kita di dunia dikumpulkan mamal hayat dunia dan mataluhu, enggak ada bahwasanya dunia adalah permainan tertipu. Maka apa? Ya, kalau kita mengumpulkan daripada harta, kita akan susah misal ketika dalam kubur di hadir. Kalau ta'lamuna ilman yaqin, ya seandainya ente tahu dengan ilmu data benar jadi, maka apa? Ente akan tahu bahwasanya neraka jahim. Ayol hadir rahimahullah. Ada Sayyidina Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Segar, dia tukang daripada segar pertama. Bahwasanya ketika beliau menoleh ke kiri, itu seolah-olah apa? Melihat daripada surga. Ilmu yakin ketika melihat ke kanan, ke kiri lihat neraka, ke kanan lihat surga. Jadi dia terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan apa? Ilmu yakin. Makanya apa dikatakan ad-dunya wal akhirah kal masyriq wal maghrib. Dunia dan akhirat itu seperti masyriq wal maghrib, seperti timur dan barat. Baik ba'd al-akhir, baik qarib al-akhir, baik qarib al-akhir wa al-akhir. Kalau ente dekat sama timur, maka ente jauh dengan barat. Kalau ente dekat dengan barat, maka ente jauh dengan timur. Maksudnya bagaimana? Coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, itu ada gunung Uhud jadi emas. Apa kata Rasulullah? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kebutuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang terkurangi, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bahwasanya beliau sehari makan, 2 hari enggak makan. Sehari kenyang, 3 hari beliau lapar. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya minta kaya lah, bisa banget, Pak. Bisa ya Allah emas, ya Allah makanan, bisa banget. Tapi Rasulullah enggak gitu. Dunia al-masyriq wal maghrib, dunia itu yaitu seperti timur dan barat. Kalau kita semakin mengumpulkan harta terus, semakin kita jauh kepada Allah.
Kalau kita semakin kita ibadah kepada Allah, terus kemudian terus kita mikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dikejar oleh dunia, bukan kita kejar dunia. Ya, seperti yang diterangkan di dalam kitab Injil kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Ya rahmatullah. Ini bahwasanya sepatah kata daripada kitab Injil. Kemudian wa Qur'anu ala khairil malak. Al-Quran itu namanya banyak. Furqan, ada Al-Huda, ada daripada Al-Quran, Alkitab dan lain sebagainya. Ini bahasanya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa turunnya Al-Quran? 22 tahun. Ketika umur 40 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diberikan wahyu umur 62 kurang lebihnya dalam istimewa, yaitu istimewa ulama. Banyak ulama mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 62 tahun, itu 22 tahun. Jadi kalau kita ngomong untuk ngapalin Al-Quran atau untuk belajar Al-Quran, jangan pesimis dengan apa yang ada keadaan kita. Kita tua umur 40, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi Al-Quran, didatangi wahyu umur 40. Sedikit kita belajar. Kalau memang mampu sedikit kita menghafalkan. Dan di dalam Al-Quran fihi syifa'un nas, huda wa syifa. Al-Quran adalah gudang daripada ilmu. Al-Quran adalah penyempurna daripada beberapa kitab. Al-Quran adalah sesuatu yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ilmu nahwu, ilmu surah, mantiq, balaghah, faraid, dan lain-lainnya semuanya ada dalam Al-Quran. Ilmu zahirnya apa? Ilmu batinnya. Fihi syifa'un nas. Al-Quran adalah obat. Bahkan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan marad. Ada bahwasanya Sayyidina Hasan itu sakit, panas. Kemudian apa? Rasulullah SAW diberikan wahyu untuk membaca Al-Fatihah dalam kitab Fazilatul Asrar. Ada hadisnya ada. Itu apa? Dibacakan 41 kali. Yoresi. Obat, Pak. Makanya apa? Kalau kita ilmu yakin, kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala di tauhid, yakin semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kebaikan kita, ada yang kita di Al-Quran pertama, yang mana kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kitab Allah. Al-Quran adalah obat bagi yang mau mau untuk mendalami. Ada kitab namanya Khawasul Quran, yang mana di situ menerangkan tentang bagaimana isi Al-Quran, rahasia-rahasia Al-Quran dan sebagainya, yang bertajuk atau dengan disebutkan hadis-hadisnya. Khawasul Quran Imam Ghazali. Ada kitab yang Asrarul Quran, kitab yang mengenai bahas tentang rahasia-rahasia Al-Quran. Makanya ini kalau kita mau ilmu kurang sekurang-kurangnya. Setelah kita mungkin bisa baca Al-Quran, kita belum bisa artinya. Setelah kita mungkin daripada artinya tahu, kita belum tahu hikmahnya, asrornya, rahasianya dalam Al-Quran. Masya Allah. Kalau diterangkan Fatihah itu aja berapa jilid untuk fadilah-fadilahnya, rahasia-rahasianya. Ayolah hadirul rahmatullah. Waqala aidan dari mahakam bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran wa qala ba'du bahwasanya di sini disebutkan bahwasanya enggak ada yang bisa tahu yang sebenar-benarnya arti Al-Quran, yang paham benar kecuali
Tidak akan bisa meliputi illallah kecuali Allah. Semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lima adalah fardu bi'ilmi. Semua wasaksa dari ma'alamus sahabat. Kemudian apa yang bisa tahu Pak tentang apa isi Al-Quran setelah Allah, Rasulullah, para sahabat yang alim-alim. Dari sahabat turun ke tabi'in, dari tabi'in turun ke tabi'in, kemudian turun sampai ulama sampai musalsal sampai terus sampai sekarang. Ayyuhal hadirun rahmatullah. Makanya Pak, kalau mungkin ada orang yang baca kitab tafsir, ya maaf yang mungkin dengan terjemah dan lain sebagainya, ya. Soalnya apa? Bukan kita nyalahkan. Ilmu Al-Quran, ya, itu termasuk dari tercabang beberapa ilmu. Kalau bisa tahu mantik, tahu balaghah, tahu ilmu nahwu, tahu ilmu sharaf, ya. Jadi apa? Gak salah paham, gak salah memahami tentang Al-Quran. Pertama, kemudian apa? Musalsal, guru ke guru yang dikatakan di sini sampai apa? Gak ada yang tahu paham tentang Al-Quran yang benar-benar paham kecuali Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang tahu setelah Nabi Muhammad yang paham kecuali para sahabat yang alim-alim. Seperti apa? Kata Sayyidina Muhammad, ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Saya adalah Madinatul Ilm, kotanya ilmu. Wa Ali babuha, Ali adalah pintunya daripada ilmu. Ada sahabat. Sayyidina Ali adalah paling alim-alimnya sahabat. Kalau ngomong ilmu, kemudian daripada Sayyidina Ali kepada Sayyidina Husain, daripada Sayyidina Husain kepada Ali Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far As-Shadiq, terus sampai bilal sampai sekarang. Ayalah hadir rahmatullah. Kemudian apa? Di bapak bisa berguru, ya. Berguru apa? Bergurunya yang musalsal, ya. Di guru pada guru kami, Syekh Husain, ya. Husain masuk, masya Allah, ya. Kenapa di beliau nggak dilakukan? Mondoknya mondok, keagungan, ya. Kemudian ke al-khairat nggak dilakukan, ya. Keilmuannya itu nggak dilakukan supaya apa? Kita bisa memahami tentang ilmiah, ya. Kita bisa memahami tentang musalsal kita, sambungannya kita. Jadi apa? Bukan asal ngomong, ya. Bukan asal, ya. Dia asal bicara aja. Bicaranya dengan ada kitabnya dan lain sebagainya. Semua Ibn Abbas jami'un al-Rasul lakum tafsir bahwa bin Ali. Kata Imam Ibn Abbas, semua apa yang aku bisa tentang Al-Quran itu dari Sayyidina Ali, ya. Bila tafsir bahwa bin Ali, maka itu daripada Sayyidina Ali. Dan ini termasuk apa? Alim-alimnya sahabat. Baqala ba'duhum ulumul Quran 50 ilman وأربعة مئة علم وسبعة آلاف علم وسبعة ألف علم على عدد كل القرآن مضروبة في أربعة لكل كلمة ظهر وبطن وحتى ومطلق لما في iman. Disebutkan dalam bahwasanya ilmu dalam Al-Quran, ya, itu ada khamsuna ilmu, yaitu 50 ilmu. 50 ilmu bercabang lagi 400, yaitu 7.400 ilmu. Kemudian bercabang lagi ada 70 ilmu. Masya Allah. Ilmu dalam Al-Quran. Makanya apa? Terbatas akal kita, pikiran kita terbatas. Ya. Makanya Quran itu apa? Uqra'ul Quran. Fa'innahu syafi'un. Baca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran adalah akan memberikan syafaat bagi syafi'un liqari'ihi. Memberikan syafaat bagi pembacanya. Masya Allah. Ilhadullah, maka apa? Ini di dalam Al-Quran. Wa qala nazim al-batul mutadal awwal wa qulhu.
كتاب المعلم محدود أي الأسرار التي تطلع على أحباب حقائق المراد بحد أحكام الحلال والحرام والمتن أو الإطلاق. Kemudian di antara ilmu-ilmu Al-Quran yang mana kita memahami sedikit tentang Al-Quran. Makna Al-Quran ada yang makna sirrinya, ada yang makna jelasnya. Ada batin, ada zahir, ada makna dalamnya, ada yang makna luarnya. Ya. Makanya Imam Syafi'i kalau baca Masya Allah, kalau baca Al-Quran itu sampai ulangi 50 kali. Supaya apa? Meresapi artinya. Meresapi artinya. Kalau kita nggak bisa, bagaimana? Kan ada Pak. Sekarang terjemahan ini kan ada. Maka apa? Ini kita baca sedikit, kita baca artinya. Sedikit kita baca artinya. Kemudian baca lagi, diresapi, enak. Makanya dikatakan bahwasanya amal Nabi Muhammad SAW ada inna hadhil qulub lasda. Ingatlah hati ini ada kotoran kata Nabi Muhammad. Wa inna jilauha bi qiraatil Qur'an. Untuk menghilangkan kotoran ini dengan apa? Bi qiraatil Qur'an. Maka apa? Al-Quran adalah penyempurna daripada beberapa kitab. Ya, daripada kitab Injil, kitab Zabur, kitab Tauratnya Nabi Musa, kitab Zaburnya daripada Nabiullah Daud, kitab Injilnya daripada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Maka jangan apa? Jangan sampai kita telat untuk baca Al-Quran. Minimal apa Pak? Minimal mungkin kita bisa takhtiman. Baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Semalam. Bisa nggak Pak? Ya, insya Allah bisa. Baik. Insya Allah bisa. Biniat di khatmil Quran. Dengan kita niat khatmil Quran. Kalau bisa lagi baca Al-Quran 3 hari khatam. Nggak bisa lagi mungkin 10 hari khatam. 1 bulan khatam 3 kali. Atau minimal 1 bulan khatam sekali. Masya Allah. Cara Pak? Orang yang mana zaman sekarang melakukan atau membaca Al-Quran. Makanya telah disebutkan tadi ilmu Al-Quran, Masya Allah, tak usah. Asrarul la tuhsa, rahasianya itu sudah kagak bisa dihitung-hitung lagi. Maka sangat disayangkan kalau kita kagak mau menggali, nggak mau ngaji tentang Al-Quran, tentang ilmu tauhid dan sebagainya. Ini termasuk huruf-hurufnya, cabang-cabangnya Al-Quran. Alhamdulillah, yaitu al-amr, karena saya cuma menggantikan daripada buku saya, buku C. Semoga kita semua diberkahi Allah, bisa musansan, bisa kita termasuk orang yang mana belajar gurunya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bin hamdihi majid wa ya rabbal alamin. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin Dawudi, salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-akhir, salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqt wa hayy, salli wa sallim 'ala Muhammadin fi madin 'ala al-din. صلي وسلم على محمد حتى تسمع ومن عليها وانت خير المجلسين. اللهم نستغفرك ونستغفرك احيانا وانفسنا واموالنا واهلنا وكل شيء اعطيتنا. اللهم اجعلنا ويوم في كنفك وميادك ولوالد كل شيطان مريض ولجبار عنيف وذي عين وذي بغي وشر كل ذي سنك عليك من شر قدير. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامه وعليكم مجيب الكتاب في الحال والمنزل الدعوه. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من نافع. اللهم آمنا الحق حقا والاتباع وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
الفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.